sore semuanya. Kita bisa mengadakan acara TNT Talk series ke-8 yang di hari Selasa kali ini ya. Dan pada kali ini kita akan dipandu dengan Bapak Ricky Ruli Siregar Eskom Enkom ya. Oke, mungkin untuk mempersingkat waktu ya, kita mulai saja. Waktu dan tempatnya kami persilakan untuk Pak Riki memulai acara. Silakan. Baik, terima kasih Pak Max Teja. Teman-teman, selamat sore semua. Saya awali dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu diberikan perlindungan, kesehatan, dan tentunya agar dapat diberikan ya kelancaran segala aktivitas, terutama teman-teman semua di sini dalam menyelesaikan program studi sarjananya di Fakultas Telematika Energi. Sesuai yang telah disampaikan dari Pak Max Teja, bahwa hari ini kita akan melaksanakan TNT yang series ke-8, yang dimana sudah dijadwalkan untuk hari ini ada 3 nama-nama yang akan mempresentasikan untuk proses atau progres hasil yang dihasilkan dalam penelitian skripsinya. Tentunya ini walaupun belum mendapatkan hasil yang 100%, kita perlu mendapatkan masukan-masukan dari audiens, terutama dari teman-teman, rekan-rekan. Barangkali ada yang perlu diperbaiki atau ada usulan-usulan untuk memperbaiki dan menyempurnakan dari penelitian yang akan kita laksanakan. Baik, untuk menyingkat waktu, sepertinya sudah diketahui bahwa aturannya nanti silakan diberikan waktu menjadi 3 sesi. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua presentasi dari masing-masing peserta. Nanti akan diawali dari peserta pertama, yaitu Saudara Muhammad Salsabila Rizky Prastia dengan NIM 2020 31221. Kemudian dilanjutkan adalah dengan Muhammad Fadila. Dilanjutkan kembali dengan Saudara Ahmad Fuad Abizar. Jadi waktu presentasi maksimal 15 menit. Nanti kalau sudah 15 menit, ada sekitar 15 menit atau 10 menit untuk diskusi dan tanya jawab. Baik, untuk sesi pertama, sesi kedua, kita akan langsung saja masuk ke sesi presentasi yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Salsabila Rizky Prastia. Kepada Saudara Rizky ya, saya panggil Rizky apa Salsabila nih? Iya, Rizky, Pak. Oh, Rizky ya. Apakah sudah disiapkan bahan Siap, Pak. materi? Oke, baik. Untuk judul presentasi yang disampaikan di sore hari ini yaitu klasifikasi kondisi permukaan modul surya menggunakan algoritma convolutional neural network CNN dan support vektor mesin. Dengan dosen pembimbing Ibu Rizkia Cahyaning Tias, Sarjana Teknik Mkom. Kepada Saudara Muhammad Salsabila Rizky Prastia, saya persilakan waktunya maksimal 15 menit. Silakan. Oke, izin share screen, Pak. Ya, silakan. Apa share screen-nya sudah terlihat, Pak? Sudah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Muhammad Salsabila Rizky Prastia. Bisa dipanggil Iki. Di sini akan memaparkan tentang penelitian saya yang berjudul klasifikasi kondisi permukaan modul surya menggunakan algoritma CNN dan SVM. Langsung saja, pada latar belakang dari penelitian saya yaitu kebutuhan energi listrik di Indonesia itu meningkat seiring pertumbuhan populasi. Jadi mendorong inovasi dalam energi terbarukan. Salah satunya energi matahari yang melimpah dan ramah lingkungan. Nah, di Indonesia sendiri memiliki potensi besar yang dimana untuk pengembangan PLTS karena sinar matahari yang tersedia sepanjang tahun. Namun penggunaan langsung energi matahari memerlukan yaitu alatnya panel surya. Panel surya sendiri terdiri dari sel surya yang mengkonversi cahaya menjadi listrik arus searah. Dan umumnya panel surya ini terbagi menjadi 2, yang ada monokristalin dan polikristalin. Oke. Kemudian kendala utama dalam penggunaan panel surya ini yaitu pemeliharaan dan identifikasi kerusakan akibat debu, kotoran, dan kondisi cuaca ekstrim.
Nah, pada penelitian saya yaitu di Laboratorium Renewable Energy ETPLN, di sini pemeliharaannya masih secara manual, yaitu mengidentifikasi gangguan pada modul surya dinilai kurang efektif, sehingga penggunaan machine learning dan deep learning ini yaitu SVM dan CNN diusulkan sebagai solusi. Nah, CNN terbukti efektif dalam penelitian pengenalan citra dan deteksi kerusakan panel surya, menawarkan akurasi tinggi pada pemeliharaan modul PV. Kemudian rumusan masalahnya yang pertama, bagaimana membangun dataset untuk mengklasifikasi gangguan dan kerusakan modul surya dari citra visual menggunakan algoritma CNN dan SVM. Kemudian yang kedua ada bagaimana membangun model untuk mengklasifikasi gangguan dan kerusakan modul surya dari citra visual menggunakan CNN dan SVM. Kemudian yang ketiga, bagaimana akurasi dan keandalan klasifikasi gangguan dan kerusakan modul surya dari citra visual dengan menggunakan model CNN dan SVM. Kemudian tujuan penelitiannya yang pertama yaitu membangun dataset yang dapat digunakan untuk mengklasifikasi gangguan dan kerusakan pada modul surya. Kemudian yang kedua ada membangun model CNN dan SVM yang dapat memproses data visual untuk mengklasifikasi gangguan dan kerusakan pada modul surya. Dan yang ketiga, memahami akurasi dari efektivitas model CNN dan SVM dalam mengklasifikasi gangguan dan kerusakan pada modul surya. Kemudian manfaat penelitian yang pertama, membantu kinerja modul surya dengan mengklasifikasi gangguan dan kerusakan secara dini. Kemudian yang kedua, mengetahui tingkat akurasi algoritma CNN dan SVM dalam mengklasifikasikan gangguan dan kerusakan pada modul surya. Dan yang ketiga, membantu mengurangi biaya pemeliharaan sistem energi surya. Pencegahan lebih baik terhadap kerusakan dapat mengurangi kerugian produksi dan biaya perbaikan yang diperlukan jika kerusakan dibiarkan tanpa perbaikan. Kemudian ruang lingkup penelitian. Yang pertama, penelitian ini memfokuskan klasifikasi gangguan dan kerusakan pada modul surya dari citra visual. Kemudian yang kedua, penelitian ini akan memfokuskan pada perbandingan hasil gangguan dan kerusakan modul surya dari citra visual menggunakan algoritma CNN dan SVM. Kemudian yang ketiga, sampel panel surya yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data publik, Kaggle, dan RoboFlow. Kemudian yang keempat, software yang digunakan yaitu Jupyter Notebook untuk mengolah dataset. Kemudian ada tahapan penelitian. Yang pertama di sini identifikasi masalah, kemudian pengumpulan data melalui studi literatur dan Kaggle dan RoboFlow. Kemudian ada analisis data. Yang pertama analisis data yaitu data cleaning. Habis data cleaning yaitu melakukan data transformation. Kemudian setelah data transformation yaitu melakukan data augmentasi untuk melakukan keseimbangan dataset. Setelah seimbang datasetnya yaitu kita melakukan split data, yaitu ada 3 bagian, ada training, testing, dan validasi. Kemudian yang berikutnya pemodelan CNN dan SVM. Arsitektur CNN digunakan yaitu ada 3, EfficiencyNet B0, dan MobileNet V2, dan DenseNet 201. Kemudian ada penyetelan hyperparameternya. Kemudian setelah lakukan pemodelan, yaitu melakukan evaluasi menggunakan confusion matrix. Setelah melakukan evaluasi, yaitu kita akan mendapatkan hasil klasifikasinya. Lanjut, metode pengumpulan data. Nah, yang pertama di sini saya ada 2, yaitu pertama wawancara terhadap pihak Laboratorium Renewable Energy ETPLN. Kemudian yang kedua, studi pustaka dari Kaggle dan dataset serta RoboFlow dataset. Kemudian berikut adalah dataset yang telah dikumpulkan dan di cleaning. Ada labelnya, ada DMake, Clean, Bergdrop, dan Dusty. Kemudian metode analisis data, yang pertama ada data preparation, kemudian melanjutkan ke data cleaning, setelah data cleaning, data augmentation, setelah data augmentation, split data, setelah split data melakukan modeling CNN dan SVM, kemudian terakhir evaluasi. Kemudian pada data cleaning, yang setelah di cleaning memperoleh data sebanyak clean 400, DMake 400, Dusty 349, dan Bergdrop sebesar 319. Di sini datanya masih imbalance, jadi saya melakukan data augmentasi pada slide berikutnya, melakukan resampling atau menggunakan teknik augmentasi untuk melakukan keseimbangan data.
Kemudian setelah data augmentasi, melakukan split data yang di sini split data saya melakukan 80% data training sebesar 1.280 data, kemudian 10% data testing sebesar 160, kemudian ada 10% data validasi sebesar 160. Kemudian ada modeling CNN, di sini ada flowchart arsitektur CNN. Yang pertama melakukan input layer, kemudian memasukkan arsitektur DenseNet, salah satunya DenseNet 201, kemudian convolutional layer, kemudian pooling layer, kemudian drop layer, kemudian flatten, dan terakhir kemudian fully connected layer. Hyperparameter yang digunakan di sini ada batch size-nya sebesar 64, layernya yang dipakai adalah 6, kemudian epoch yang digunakan ada 10, kemudian optimizer-nya ada yaitu Adam, dan yang terakhir learning rate yang digunakan 0,001. Berbeda dengan modeling dari SVM, yang langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan flatten atau mendatarkan gambar menjadi satu dimensi atau array satu dimensi. Setelah melakukan image flattening, yaitu dilakukan label encoder. Setelah label encoder memasukkan SVC atau support vector classification menggunakan kernel RBF. Berikutnya evaluasi dari prediksi model DenseNet 201 menggunakan confusion matrix. Dan berikutnya hasil prediksi dari SVM confusion matrix. Berikut adalah hasil akurasi dan loss dari model DenseNet mencapai akurasinya mencapai 90%, dan kemudian loss-nya mencapai 0,25%. Kemudian hasil model SVM di sini saya mendapatkan akurasi yang cukup kecil dibandingkan dengan CNN sebesar 62%. Jadi dapat saya tarik kesimpulan sementara dengan melakukan penelitian menggunakan algoritma CNN dan SVM ini diharapkan dapat membantu klasifikasi gangguan dan kerusakan modul surya dan pemeliharaan lab renewable energy PLN. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Mohon bimbingannya. Ya, cukup. Saya kembalikan ke Pak Riki. Oke, baik. Terima kasih, Rizky ya. Kita akan coba masuk ke sesi diskusi. Barangkali yang tidak saran, tanya jawab. Silakan untuk sesi presentasi atas nama Salsabila, kalau ada yang boleh sampaikan, kita buka untuk 3 penanya. Silakan, kalau ada. Baik, ada tidak? Belum ya? Oke, sambil menunggu. Ada? Belum ada, Pak, belum ada. Ya, baik. Baik. Kalau belum ada, barangkali saya coba untuk diskusi di awal ya, untuk Saudara Salsabila, Rizky ya. Ya, Pak. Di sini kan menggunakan algoritma CNN dan SVM. Kira-kira batasan yang akan dilakukan dari algoritma CNN itu apa saja, dan SVM itu apa saja? Ada nggak penjelasan yang akan diceritakan di presentasi ini? Batasan. Maksud batasan. Artinya Gimana? tugas pokok CNN itu dari mana sampai di mana, kemudian nanti algoritma SVM itu dimulai dari mana sampai di mana, sehingga bisa kita tahu nih, apakah ini dikerjakan secara paralel, secara bersamaan, atau terpisah-pisah. Artinya misalkan CNN dijalankan dulu, baru SVM, atau barangkali secara bersama-sama, atau baru yang terbaliknya, SVM dulu, baru CNN. Seperti apa? Oke, saya izin menjawab, Pak. Untuk yang pertama, saya melakukan sebenarnya yaitu menggunakan metode yang CNN saja, Pak. Pertama, saya menggunakan metode CNN karena saya mendapatkan paper yaitu CNN itu baik untuk pengolahan citra gambar. Nah, kemudian berikutnya saya melakukan SVM. Kenapa? Karena paper yang saya dapatkan ada yang membandingkan antara metode CNN dan SVM. Jadi di paper itu menjelaskan bahwa tetap metode CNN lebih baik dibandingkan metode SVM untuk mengolah atau mengklasifikasikan gambar.
Jadi untuk yang SVM sendiri, saya melakukan pre-processing data yaitu flatten atau mengubah gambarnya itu menjadi array satu dimensi. Jadi kalau gambarnya tidak diubah menjadi array satu dimensi, jadi modelnya tidak bisa mentraining seperti itu, Pak. Jadi saya melakukan CNN dulu, baru SVM, Pak. Artinya CNN dijalankan, setelah itu baru SVM, seperti itu ya. Gitu, Nah, Pak. mungkin pertanyaan saya sebelum ada pertanyaan di chat atau di raise hand yang mau bertanya adalah pada saat kamu melakukan hyperlink. Oh, hyperlink ya. Ya, Pak. Hyperlink itu adalah kita mau menentukan nilai optimal batas dari nilai yang akan digunakan oleh metode SVM. Pertanyaan saya, apakah proses menentukan hyperlink ini itu ada model yang kamu coba lakukan perhitungan sehingga nanti ada batas-batas nilai yang optimal itu adalah menentukan nilai hyperplane ya, hyperplane Hyperplane. terbaik dalam ruang berdimensi satu tadi. Itu ada nggak? Sejauh ini saya belum melakukan itu, Pak. Yang jadi masih menggunakan kayak kernel RBF-nya saja, belum melakukan. Jadi kernel RBF kan sama dengan hyperplane itu, Pak. Mm-mm. Nah, bagian dari hyperplane. Jadi saya belum, yang Bapak tanya tadi, saya belum melakukan konteks tadi yang Bapak bilang. Jadi artinya ini kan paling mendasar adalah kita penentuan nilai optimal dari hyperplane kan? Iya. Ya, jadi itu belum dilakukan ya? Iya, Pak. Artinya SVM-nya belum bisa dieksekusi dong ya kalau misalkan itu belum Iya, Pak. Itu dilakukan. hasil sementara saya, Pak, untuk SVM-nya. Jadi masih sampai situ, Pak. Oke, baik. Silakan kalau ada teman-teman, masih ada waktu 5 menit lagi. Kalau ada mau pertanyaan, jangan saya semua pertanyaannya. Ada pertanyaan dari teman-teman yang lain? Terus yang kedua, ini tentu kan pasti ada namanya noise ya, gambar Noise. itu. Ya. Iya, Pak. Nah, caranya kamu bagaimana mengatasi noise dari gambar-gambar panel surya tadi, atau data-data yang tidak konsisten, Iya. ini penerapan di CNN seperti apa? Jadi sebelum melakukan itu kan ada yang namanya data cleaning, Pak. Nah, di data cleaning itu saya melakukan, misalkan ada datanya yang mentah, masih ada, misalkan di gambar modul surya itu ada terdapat langit. Nah, langit bagian dari noise, jadi saya memotongnya secara manual, Pak. Jadi memfokuskan pada modul surya yang gangguan atau kerusakan pada modul surya tersebut, Pak. Nah, kemudian dimasuk ke dalam CNN-nya. Jadi CNN tidak perlu untuk untuk membantu yang noise tadi itu, Pak. Jadi gambarnya benar-benar sudah clean, seperti itu yang di training, Pak, kira-kira. Oke, ini karena kan tadi saya dengar data kamu dari data publik ya, Iya, benar, seperti Pak. dari Kaggle. Apakah data tersebut sudah dibagi menjadi beberapa data split seperti data trend, data test, dan data validasi? Belum, Pak. Jadi data yang di Kaggle itu pure data mentah. Jadi saya yang membaginya menggunakan split data yang ada di machine learning, Pak, Python. Oke. Kemudian terjadi overfitting nggak? Untuk awal-awal saya melakukan pemodelan, Pak, itu terjadi overfitting dikarenakan datanya yang imbalance tadi, Pak. Jadi saya melakukan teknik imbalance seperti augmentasi itu, Pak. Sebelum augmentasi terjadinya overfitting, Pak. Oke, jadi setelah itu kamu melakukan augmentasi ya? Iya, benar, Pak. Augmentasi berapa rotate ya kamu lakukan? Misalkan dari satu gambar itu diaugmentasi menjadi berapa gambar? 8, Pak. Jadi Jadi satu 8 gambar gambar itu ya? 8. Iya. Data dari publik itu misalkan ada 1000 dikali 8 ya, kira-kira seperti itu, atau berapa? Iya. Yang Jadi sebenarnya per kelas itu kan ada 4 kelas, Pak. Jadi 2 kelas itu sudah memenuhi atau data clean-nya sebanyak 400, Pak. Jadi 2 kelasnya itu imbalance. Jadi ada yang 349 dan 319. Nah, jadi yang 2 kelas saja yang saya melakukan teknik augmentasi tersebut, Pak, tidak seluruh kelasnya. Oke. Baik. Nah, kira-kira sampai sekarang apalagi nih tantangannya nih? Kendala yang kan masih pertama tadi SVM ya.
Iya, Karena pastinya. nantinya menjadi sebuah pertanyaan kalau memang setelah kamu coba presentasikan di sidang skripsi, ternyata SVM-nya belum dilakukan. Nah, itu ada perubahan judul kan, otomatis ya. Iya, Pak. Nah, Nah, artinya batasan kamu ini yang kira-kira belum terselesaikan, itu baru sampai di mana yang selesainya? yang selesainya baru sampai itu berarti Pak, metode yang CNN udah benar-benar selesai dan SVM karena kemarin saya baru juga mendapatkan jurnal yang terkait SVM, jadi saya mencoba untuk meneliti SVM Pak. Seperti itu Oke, yang belum selesai. Iya, ya. Jadi artinya tantangannya kamu sekarang bagaimana nih mengimplementasikan SVM tadi ya? iya, benar Pak. Oke, baik. Oke, silakan dari audiens. Adakah pertanyaan? Saya mau tanya banyak, nanti bisa 1 jam. Nanti kita bisa tanya diskusi offline aja ya, Baik Rizky ya. Pak, baik Pak. Silakan. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Ya, sepertinya tidak ada pertanyaan, Rizky ya. Baik Pak. Jadi saya kira untuk presentasi di sesi pertama kita anggap selesai. Nanti ada beberapa yang perlu kamu coba fokuskan dalam penelitian yang akan kamu kerjakan ini. Sampai di mana skupnya, artinya walaupun kita punya target, pada saat hasilnya tidak sesuai dengan target, maka ruang lingkupnya perlu kita coba sesuaikan. Baik, demikian kepada Saudara Muhammad Salsabila. Terima kasih atas presentasinya, semoga lancar sampai ke tahap sidang skripsi, dimudahkan. Silakan ditutup, Saudara Rizky. Baik, cukup sekian dari pemaparan penelitian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Selanjutnya kita akan masuk sesi yang kedua presentasi atas nama Saudara Muhammad Fadila dengan NIM 202031108 dengan judul skripsi dengan judul penelitian adalah Implementasi Algoritma Learning Vector Quantization (LVQ) untuk sistem penyiraman otomatis pada prototipe Smart Watering System dengan dosen pembimbing Bapak Indrianto. Kepada Saudara Muhammad Fadila, saya persilakan memanfaatkan waktunya selama 15 menit. Silakan. Baik, terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya. Kalau begitu saya izin share screen ya Pak. Ya, silakan. Apakah sudah terlihat Pak? Iya, sudah. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Untuk judul deskripsi saya yaitu implementasi algoritma LVQ untuk sistem penyiraman otomatis pada prototipe Smart Watering System di bawah bimbingan Bapak Indrianto dan Pak Budi Prayitno. Nah, untuk latar belakang saya sendiri, di era saat ini peningkatan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong berkembangnya inovasi pertanian. Peningkatan ini meliputi IoT, Artificial Intelligence, Human Machine Interface, dan teknologi robotik. Namun, pada mesin-mesin smart farming saat ini masih banyak yang menggunakan sensor sebagai pengenalan kondisi lapangan dan kurangnya pemanfaatan riwayat data yang telah dihasilkan oleh berbagai sensor yang ada atau yang telah digunakan. Maka dari itu, saya mendapatkan sebuah solusi yaitu perancangan sebuah alat otomatis penyiraman tanaman dengan menggunakan nilai soil moisture, temperatur, dan soil humidity sebagai inputan untuk menggerakkan motor servo untuk penyiraman otomatis, serta menggunakan metode LVQ yang digunakan untuk mengklasifikasikan data, pengenalan pola, dan pengambilan keputusan dengan melihat habit serta pola yang telah dilakukan klasifikasi. Perumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana merancang membangun prototipe Smart Watering System untuk penyiraman otomatis. Lalu yang kedua, bagaimana penerapan algoritma Learning Vector Quantization atau LVQ untuk sistem penyiraman otomatis pada prototipe Smart Watering System. Lalu tujuan penelitian saya itu ada 3. Yang pertama, merancang bangun prototipe Smart Watering System untuk penyiraman otomatis. Yang kedua, menerapkan algoritma LVQ untuk sistem penyiraman otomatis pada prototipe Smart Watering System. Lalu yang ketiga adalah
memanfaatkan riwayat data yang ada sebelumnya untuk melihat habit serta pola untuk dilakukan klasifikasi. Lalu manfaat penelitiannya saya bagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis pertama itu sebagai masukan bagi pihak lain untuk melakukan penelitian, terutama dalam pembuatan teknologi yang menggunakan algoritma LPQ atau algoritma yang serupa. Lalu yang kedua adalah sebagai literatur dalam pengembangan penelitian yang berhubungan dengan algoritma LPQ. Lalu manfaat praktis untuk mahasiswa sebagai referensi terbaru dalam melakukan penelitian lanjutan, terutama dalam pengembangan alat penyiraman otomatis menggunakan algoritma LPQ. Lalu yang kedua, sebagai edukasi bahwa teknologi yang berkembang saat ini dapat membantu pekerjaan manusia sehingga lebih mudah dan cepat, khususnya dalam bidang pertanian. Manfaat praktis yang kedua ini terutama ditujukan khususnya kepada masyarakat umum atau masyarakat awam. Lalu ruang lingkup pada penelitian saya itu ada 3 poin utama. Yang pertama, membangun dan menerapkan algoritma LPQ pada prototipe smart watering system untuk melakukan penyiraman otomatis. Lalu yang kedua adalah pemanfaatan riwayat data dari hasil sensor yang sudah ada, yang mana datanya ini saya ambil dari publik, yaitu dari Kaggle. Dan yang terakhir itu saya menggunakan microcontroller Arduino R4 Minima serta ESP32. Pada tahapan penelitian saya yang pertama itu ada identifikasi masalah, lalu selanjutnya kajian pustaka, lalu analisis sistem, dan dilanjutkan dengan perancangan prototipe, yang mana pada perancangan prototipe ini ada perancangan hardware, yaitu untuk microcontroller dan sebagainya. Yang kedua ada perancangan software untuk perancangan sistem penyiramannya. Lalu dilanjut dengan pembuatan prototipe, ada pembuatan hardware dan pembuatan software. Setelah prototipe jadi, kita melakukan implementasi algoritma LPQ. Lalu setelahnya kita melakukan pengujian pada prototipenya. Jika hasil yang diharapkan sesuai, maka kita lanjutkan dengan dokumentasi dan laporan. Namun jika hasil yang diharapkan tidak sesuai, maka kita kembali pada perancangan prototipe dan dilanjutkan seterusnya sampai pengujian prototipe dirasa mendapatkan hasil yang sesuai. Untuk metode pengumpulan data, studi pustaka diperlukan untuk memecahkan masalah yang ada dengan cara membaca literatur yang berhubungan dengan penerapan algoritma LPQ. Adapun studi pustaka yang saya lakukan yaitu melalui buku elektronik dan jurnal. Lalu selanjutnya ada alur kerja dan pengujian prototipe. Pada alur kerja prototipe ini yang pertama itu ada URL. Di sini saya menyimpan data hasil klasifikasi dari LPQ yang sudah diproses. Jadi hasil LPQ-nya itu saya upload di URL. Lalu nanti dari URL ini datanya akan ditarik oleh SP32. Dari ESP setelah ditarik, dia akan mengirimkan datanya itu ke yang pertama itu ke ThinkSboard. ThinkSboard itu untuk melakukan monitoring, dan dia akan mengirim datanya ke Arduino R4. Dari data Arduino ini, dengan kondisi jika data yang dikirimkan adalah 1, maka dia akan menggerakkan robot atau servo, dan dia juga akan menyalakan relay untuk menyalakan pompanya. Jika data yang dikirimkan oleh SP ke Arduino ini adalah 0, maka dia tidak akan melakukan aksi apapun. Oke. Selanjutnya, di dalam URL yang saya upload tadi, di gambar sebelah kanan ini adalah hasil klasifikasi dari LPQ. Dan ini masih dalam format Excel. Yang di sebelah gambar kiri ini setelah saya upload datanya ke URL dan sudah saya hosting juga. Jadi nanti dari SP itu dia tinggal manggil server API-nya dan dia akan menarik data sesuai dengan tanggal dan jamnya. Lalu di
SP di serial monitor SP ini, yang pertama di gambar sebelah kiri itu ada jika value yang ditarik adalah 0. Dan pada SP ini dia akan request code-nya itu atau request ke servernya itu setiap 1 menit sekali. Dan disesuaikan dengan tanggal serta jam saat ini. Jadi kalau misalkan sekarang adalah tanggal 23, nanti dia di bagian day ini akan day 23. Dan jika sekarang itu jam 4 atau jam berapa, nanti dia akan datanya itu, time-nya itu dia akan menyesuaikan dengan data atau waktu real time set ini. Dan jika 0, maka dia akan mengirimkan datanya ke Arduino dengan value 0 dan ke ThinkSport juga value-nya 0. Dan untuk gambar di sebelah kanan ini, jika data yang dikirimkan atau data yang ditarik dari URL-nya itu adalah 1, maka dia akan mengirimkan ke Arduino-nya value-nya 1 dan ke ThinkSport juga value-nya adalah 1. Dan berikut adalah tampilan pada ThinkSport sebagai monitoring online. Di sebelah kiri itu ada jika status spam-nya itu atau data yang dikirimkan dari SP itu adalah 0, dan di sebelah kiri adalah data yang dikirimkan adalah 1, dan di grafiknya akan ada garis. Ya, kalau misalkan dia 1, dia akan ada garisnya. Next, pada serial monitor di Arduino R4 Minima ini, jika data yang dikirimkan dari SP itu adalah 0, maka dia tidak akan melakukan aksi apapun. Namun, jika data yang didapat dari SP32 itu adalah 1, maka dia akan menggerakkan servo dan relay on serta mematikan relay juga. Jadi pompanya itu akan mati dan aktif. Untuk kesimpulan sementara yang saya dapat, yaitu telah berhasil dibangun sebuah prototipe smart watering system dengan menggunakan perangkat SP32, Arduino R4, dan robotic arm. Lalu, algoritma Learning Vector Quantization atau LVQ telah berhasil diimplementasikan pada prototipe smart watering system dengan hasil akurasi yaitu 76%. Lalu dari hasil penggunaan algoritma LVQ telah didapat hasil jadwal penyiraman selama 31 hari dengan selang waktu selisih 5 menit berdasarkan hasil klasifikasi datanya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Riki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Muhammad Fadilah. Tadi sudah dipaparkan terkait dengan yaitu penelitiannya membuat sebuah implementasi dari LVQ dalam proses penyiraman otomatis. Ini prototipe ya, prototipe smart watering system. Ya, kita akan Iya, buka Pak. sesi pertanyaan atau barangkali ada saran, usul kepada audiens yang hadir pada kesempatan di sore hari ini. Silakan, yang ada yang mau ditanyakan, memberikan saran. Monggo. Apakah ada? Pak Riki, boleh Pak Riki? Silakan, Bu Evi. Monggo, Bu. Ya, bisa lihat slide sebelumnya untuk pengumpulan data. Atau tadi metodenya kali ya? Ini, Bu. Coba yang metode penelitiannya atau alur penelitiannya seperti apa? Ini, Bu, tahapan penelitian. Kalau dilihat antara tahapan penelitian dengan slide yang tadi, ini di mana itu tahapan apa pengumpulan data ya tadi ya? Ini ada di mana? Pengumpulan data. Untuk pengumpulan datanya saya lakukan saat di kajian pustaka, Bu. Setelah di analisis sistem, Bu. Kalau analisisnya ngapain aja? Untuk di analisis sistem, saya melihat sistem apa gitu yang diperlukan atau yang dibutuhkan untuk perancangan prototipe. Jadi misalkan seperti
Sebelumnya misal saya butuh data itu untuk klasifikasi untuk apa saja yang dapat mewakili hasil klasifikasinya. Yang sebelumnya kan saya menggunakan hanya 3 sensor dan dari 3 sensor ini bisa mewakili apakah di jam segini atau jam berapa itu pompanya hidup atau mati atau menyiram atau tidak begitu, Bu. Analisis sistem apa yang dianalisis? Kemudian tadi kamu bilang pengumpulan data itu masuk ke dalam atau setelah atau di dalam analisis sistem? Sebelumnya, Bu, sebelum analisis sistemnya. Berarti posisinya ada di mana kalau di slide ini? Ya, pengumpulan datanya itu maaf, Bu, setelah analisis, Bu, pas di perancangan prototipe. Setelah analisis perancang prototipe. Sebelum Baru ngumpulin perancangan, tapi setelah analisis sistem, Bu. Jadi tempatnya di mana? Nggak ada Harusnya tempatnya dong. iya, Bu, harusnya ada di setengah sini, Bu. Oke, di sini ada kajian pustaka. Kalau Iya. kajian pustaka apa yang dilakukan? Kajian pustaka itu kurang lebih seperti saya mempelajari literatur yang berhubungan dengan LVQ gitu, Bu. Jadi dari penerapannya atau dari teorinya, bagaimana perhitungan LVQ, bagaimana cara mengimplementasi LVQ begitu, Bu. Coba slide yang setelah ini. Dibaca. Sama nggak apa yang barusan kamu sampaikan? Membaca literatur yang berhubungan dengan penerapan algoritma LVQ. Iya. Jadi gimana dengan slide yang sebelumnya ini? Sebenarnya proses ini adalah merupakan proses pengumpulan data atau merupakan proses kajian pustaka? Dicek lagi ya, Oke, Bu. Fadil ya, itu Baik, adanya Bu. di mana? Kemudian ini data yang digunakan apakah data primer atau data sekunder? Data primer, Bu. Primer. Itu datanya diperoleh dari mana? Dari Kaggle saya dapat, Bu. Kamu tahu nggak bedanya private dengan atau data primer dengan data sekunder? Nggak tahu, Bu. Data primer itu adalah data yang dibuat oleh penelitinya. Nah, kalau data yang diambil dari public dataset itu data sekunder. Data sekunder itu data yang dibuat oleh orang lain dan digunakan oleh peneliti, itu data sekunder. Oke, kemudian kalau dilihat judulnya gimana? Coba lihat. Implementasi algoritma learning LVQ untuk sistem penyiraman otomatis pada prototipe smart watering system, Bu. Ya, ini dia goals-nya apa? Kalau di sini. Sebenarnya kalau misalkan dari sini goals-nya itu penerapan algoritma LVQ pada prototipenya, Bu. Sistem penyiraman otomatis dan smart watering system. Ini double ya. Ini hubungannya gimana nih? Apakah penyiraman otomatis ini sama dengan smart watering system? Jadi sebenarnya smart watering systemnya itu hanya nama buat si prototipenya, Bu. Waduh, gawat dong. Tahu nggak definisinya smart? Ya, oke, Bu. Baik, Bu. Oke, judulnya juga dicek lagi. Kalau sebentar. otomatis belum tentu smart ya. Iya, Bu. Oke, mungkin itu dulu Pak Riki. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Evi. Ya, jadi ada beberapa pertanyaan tadi dari sisi penulisan. Silakan, ada lagi? Masih ada waktu kira-kira 5 menit ke depan. Ya, baik Pak Agus. Silakan Pak Agus.
Baik, terima kasih Pak Riki Oke. atas waktunya. Eh, Saudara Fadilah, Ya, Pak. Fadil, ini masalah yang ingin diselesaikan apa ya Fadilah? Jadi masalah yang ingin saya selesaikan itu adalah yang pertama ada di bagian latar belakang, Pak. Jadi mesin-mesin smart farming saat ini tuh masih banyak menggunakan sensor sebagai pengenalan kondisi lapangan dan kurangnya pemanfaatan riwayat data yang telah dihasilkan oleh berbagai sensor yang telah digunakan gitu, Pak. Jadi saya harap dengan penelitian saya ini bisa mengurangi penggunaan sensor. Jadi kita hanya melihat habit serta pola dari penelitian sebelumnya, kita lihat polanya dari data sensor yang riwayatnya gitu yang telah dihasilkan dari penelitian sebelumnya itu, misalnya di jam sekian habitnya seperti apa atau polanya seperti apa. Jadi saya harap dengan penelitian ini kita bisa memanfaatkan hasil riwayat data dari penelitian sebelumnya dan mengurangi penggunaan sensor gitu, Pak. Oke, jadi ya masalah di tanamannya itu yang ingin diselesaikan apa ya? Kamu fokusnya ke metodenya atau ke sistem smart farming-nya? Saya fokusnya ke smart farming-nya, Pak. Oke, jadi yang ingin buat di sini itu kan tadi kata kamu menggunakan sensor sebagai pengenalan kondisi lapangan. Kondisi apa yang ingin dijadikan dasar di dalam sistem kamu yang smart, yang kamu klaim smart ini? Jadi misal di penelitian sebelumnya begitu, Pak, kan kita menggunakan sensor untuk melihat kondisi tanah atau kondisi temperatur dan kelembapannya gitu, Pak. Ya. Terus Nah, yang ingin kamu lakukan? pengenalan kondisi lapangannya itu kan masih menggunakan sensor. Dan pada penelitian saya ini, saya memanfaatkan hasil riwayat data dari penelitian sebelumnya. Misal dia di tanggal 23 ini di jam 16.00, pada penelitian sebelumnya itu dia sebagai pengenalan polanya itu atau pengenalan lapangannya itu dia kering, basah, atau perlu disiram atau tidak begitu, Pak. Jadi saya harap dengan pengenalan kondisi lapangan pada penelitian sebelumnya bisa dikenali tanpa perlunya menggunakan sensor. Oke, sekarang saya ingin tanya sih, sensor itu fungsinya untuk apa sih? Sensor itu fungsinya untuk pengenalan sih, Pak. Jadi kayak untuk melihat dan mencetak dengan angka gitu. Menurut saya sih, Pak. Jadi kayak misal kalau misalkan kita merasakan temperaturnya atau suhunya panas, dingin, atau suhu ruangan gitu. Dengan sensor kita bisa mencetak nilai-nilai tersebut dengan angka gitu, Pak. Ya, mengubah besaran fisik ke dalam data ya. Ya. Singkatnya kayak gitu ya. Begitu, Oke, Pak. pertanyaannya adalah apakah bisa kondisi real di lapangan digantikan tanpa sensor dengan hanya menggunakan data berdasarkan apalagi data dari Kaggle dari penelitian sebelumnya, misalkan kelembaban tanah gitu ya. Ya, betul, Pak. Apakah bisa digunakan dasarnya menggunakan tanpa menggunakan sensor? Kalau semisal ruang lingkup tanamannya atau lapangannya itu pertanian terbuka begitu ya, Pak. Itu mungkin sedikit sulit atau bahkan susah untuk kita menyamakan kondisi lapangannya. Namun jika kondisi pertaniannya atau lapangannya itu dengan pertanian tertutup atau pertanian indoor, itu kurang lebih masih bisa, Pak, untuk kita kenali polanya. Apakah ada riset yang menunjukkan itu? Sejauh ini saya masih mencari riset itu, Pak. Ya karena agak susah ya. Karena itu kan alam ya, apalagi kan air itu sudah diserap oleh tanaman,
nanti tanaman walaupun indoor, besar kecil tanaman juga berbeda-beda, sehingga ketika kamu memberikan penyiraman tanaman, misalkan satu baris nih ya, satu baris tanaman gitu ya, kelembabannya sekian, sedangkan daya serapnya berbeda, kamu ngasih air yang sama misalkan, itu sisa airnya akan beda sehingga kelembapannya juga akan berbeda. Sehingga ya ini perlu justifikasi ya, kamu harus ada justifikasi bahwasanya memang ada penelitiannya sebelumnya yang menyatakan tanpa adanya sensor lagi itu bisa dibangun sistem smart. Sepengetahuan saya agak susah untuk membuat ada sistem yang seperti itu untuk mengkondisikan bahwasanya kondisi di lapangan itu akan sama begitu. Akan sangat menurut sepertinya agak susah ya begitu ya. Tapi kalau ada penelitian yang sudah pernah menjustifikasi itu oke begitu ya. Oke, Baik, Pak. jadi ini yang ingin kamu coba selesaikan parameternya apa saja? Kelembaban atau apa saja, data apa saja yang ingin kamu gunakan? Saya menggunakan 3 data sensor ya Pak, yaitu ada kelembapan, temperatur, sama kelembapan tanah sel moisturizer Pak. Oke, itu ya. Coba sekarang lihat di tahapan penelitian. Nah, itu dari masalah itu kita lihat di tahapan penelitianmu. Jadi untuk tahapan penelitian Oke. ada koreksi dari Oke. Oke, sekarang di sini kan kamu ada tahapan perancangan hardware dan software. Nah, coba perlihatkan hasil rancangan hardware-nya. Untuk ini Pak, jadi alur kerjanya. Itu apakah bisa ketahuan? Hardware itu, rancangan hardware itu kan bagusnya itu jelas ya. Kamu misalkan data dari ESP, pin apa yang kamu gunakan, komunikasi datanya pakai I2C atau pakai serial atau pakai apa. Begitu. Nah, kemudian di situ teknik membaca datanya mau seperti apa, keluarnya itu menggunakan datanya dari pin mana gitu ya. Nah, coba dibuat lebih spesifik ya. Nah, Oke, supaya baik, kan Pak. riset yang baik itu, prototipe yang baik itu adalah ketika riset kita itu bisa ditiru ulang oleh orang lain. Nah, kalau kamu rangkaiannya hanya seperti ini tanpa jelas pinnya atau apanya, komunikasi datanya menggunakan apa, membaca data sensornya pakai apa, nah, orang kebingungan gitu ya untuk menirukan kembali riset yang kamu lakukan gitu. Nah, jadi ini rangkaiannya perlu diperjelas lagi ya, rangkaian hardware-nya itu diperjelas ya, termasuk wiring-nya gitu ya. Ya kalau bisa ya, pernah belajar membuat desain rangkaian elektronik? Pernah, Pak. Nah, gunakanlah software itu. Pernah pakai apa, Eagle atau pakai software-software yang lain? Waktu itu ada pakai Walkme, terus satu lagi apa ya? Pernah Pak. Nanti saya Ya, perjelas Pak. ya silakan ya, nanti mau pakai apa gitu ya. Kalau aktuator pun aktuatornya jelas, rangkaian motornya seperti apa gitu kan ya. Nah, nanti supaya kelihatan motornya apakah hanya on off ataukah bisa ngatur speednya, berarti kan di situ butuh driver. Nah, itu juga penting gitu ya. Berarti kalau butuh untuk ngatur speed misalkan kan kita butuh pengaturan PWM gitu ya. Nah, PWM-nya bagaimana gitu kan, rangkaian drivernya seperti apa ataukah cukup hanya on off gitu. Nah, itu juga perlu diperjelas begitu. Nah, oke. Ya, terus skenario pengujiannya seperti apa? Untuk skenario pengujiannya itu saya cuma mencoba ini Pak, apakah dia dari dari data yang udah di-upload di URL ini, apakah dia sudah sesuai ditarik sama ESP ini gitu Pak. Jadi sesuai dengan real time saat ini. Karena Nah, kan jadi dilihat dari latar belakangnya kan ah, dengan melihat pola serta habitnya gitu Pak. Jadi saya menyesuaikan dengan real time saat ini begitu Pak, dengan tanggal dan jam yang sama. oke, jadi ya diperjelas gitu ya. Yang ingin kamu uji apa Baik Pak. ya? Apakah nanti tadi kamu mau nguji real time-nya gitu ya, atau kamu mau nguji sisi presisi akurasi dari berdasarkan polanya begitu ya, atau kamu mau nguji apa lagi begitu. Yang ingin kamu uji apanya begitu. Jadi harus
diperdetail gitu ya, dalam penelitian kamu skenarionya mau seperti apa, kemudian apa yang mau diuji, begitu. Nah, kalau kamu kan tadi hanya menampilkan pengiriman data begitu kan ya. Nah, itu masuk pengujian yang mana begitu kan. Nah, jadi harus jelas dulu gitu ya pertama skenarionya dulu ditentukan karena ini hardware kan kamu prototype ya. Nah, karena nanti beda skenario hasilnya juga beda. Ya, parameter apa yang ingin kamu uji di riset kamu, apakah tadi sistem real time-nya gitu kan ya, berapa cepat pengiriman datanya atau apanya yang ingin kamu uji. Baik, Pak. Nah, lebih spesifik begitu ya terkait dengan pengujian itu. Ya, coba kalau yang yang sudah kamu uji apa ini coba selanjutnya slide selanjutnya. Udah sih Pak, ini hanya pengenalan dari URL-nya itu isinya bagaimana dan data dari hasil LVQ-nya itu seperti apa gitu. Jadi ada 31 hari dengan selisih waktu dari jam 00.00 sampai 23.55 dengan perbedaan waktu 5 menit gitu Pak di setiap jamnya. Oke, Terus jadi selanjutnya, nanti ya, lebih inilah ya, ini juga sama begitu ya. Apakah kamu nanti mau pengujiannya itu dari unit testingnya dulu gitu kan? Kalau seperti ini kan unit testing ya, unit dulu bagian pengiriman data, kemudian nanti bagian apanya lagi gitu kan, detail gitu ya kalau memang mau sampai ke subtesting gitu ya, pengujian subsistemnya begitu. Nah, itu diperjelas gitu. Nah, nanti mudah-mudahan kalau di laporannya bisa lebih detail ya, tapi di slide-nya juga harus lebih jelas. Jadi isi metode itu juga tercermin dari isi paparannya nanti gitu. Jadi kalau slide-nya ada bagian pengumpulan data, tadi yang seperti tanya KBFI, berarti nanti ada bagian khusus yang satu slide isi pengumpulan data teknik dan hasilnya seperti apa gitu. Ada perancangan berarti nanti di slide kamu ada gambar rancangannya. Pengujian berarti ada gambar tampilan bagian skenario pengujian dan hasilnya. Nah, gitu. Maksud saya seperti itu ya. Nah, tapi semuanya harus sinkron antara masalah dengan solusi yang diusulkan. Dan termasuk pengujiannya juga untuk menjawab masalah yang akan dibahas di penelitian kamu begitu. oke, baik Pak. Gitu ya, Fadil ya. Dari Oke, saya Pak. cukup Pak Riki, Pak. Iya, baik. Makasih. Terima kasih Pak Agus. Jadi sudah cukup banyak Fadila ya dari pertanyaan dan saran dari Bu Evi dan Pak Agus. Nah, saya terakhir sebelum saya tutup, ini kan ada prototype ya. Yang dimaksud prototype ini apa ya, Fadil? Jadi prototipe itu mesinnya Pak, mesin untuk penyiraman otomatisnya namun dengan skala yang lebih kecil begitu Pak. Oh, enggak. LVQ-nya kamu sudah paham belum? Cara kerja dari sebuah LVQ? Kurang lebih saya sudah paham Pak. Untuk LVQ itu kan nanti kamu akan mencari ya, mewakili satu kelas dalam dataset dari sebuah vektor. Seperti itu bukan? ya betul Pak. Nah, di LVQ itu ada istilah namanya prototype. Ya. Itu artinya apa? Prototipe itu kayak dia layer gitu Pak. Jadi misal ya prototipe mana yang mendekati output yang paling mendekati dengan output nanti dia menjadi pemenangnya gitu Pak, neuron yang menangnya gitu Pak. Jadi nanti dia disesuaikan dengan kelas pertama atau kelas kedua gitu Pak. Oke. Mungkin gini ya, ilustrasinya kalau kamu punya data, ini ada 2 kelas data. Ini ada berapa kelas datanya? Kelasnya cuma 2 Pak. 2 ya. Oke, datanya apa saja kelasnya itu? Kelas datanya itu sebenarnya status on off itu Pak, cuman saya rubah jadi 1 dan 0. Oke, jadi kamu ganti menjadi nilai numerik ya dari kelas tadi ya. Kemudian kamu coba lakukan inisialisasi tidak sebagai vektornya. Inisialisasi sebagai vektor Y dan X gitu Pak. Misalkan gini, di mana di antara sekian data itu adalah yang off rata-rata 1 dan warna adalah rata-ratanya 1 misalkan, ada kayak gitu.
diinisialisasikan Oh, belum, Pak. belum ya? Belum. Karena ini menjadi salah satu, kan pertama kali itu kamu harus melakukan tadi, setiap kelas itu akan mewakili prototipe dari masing-masing dataset. Iya, Pak. Betul, Pak. Ya, itu udah ditulis belum di bab 3 tuh? Untuk merujuk pada vektor perwakilannya, belum ya? Belum, Pak. Karena sebenarnya ini saya agak bingung juga. Karena kan sebenarnya fokus saya itu ke alatnya gitu ya, Pak. Apakah untuk bagian LVK, penjelasan definisi LVK dan seperti itu perlu saya masukin juga, Pak, di penulisan saya Oh, begitu enggak, sih, Pak. iya. Begini, kalau kamu hanya bikin alatnya saja, on off aja selesai. Itu hanya switch aja kan. Kapan dia harus off, kapan harus on, itu nggak perlu pakai LVQ, selesai. Kamu tinggal Iya, iya. bikin parameter range-nya, jika nilainya sekian maka on, jika nilai sekian makanya off. Itu kan rule-nya ya. Nah, pertanyaan saya tadi kan kamu mempunyai data set nih, yang kamu bilang tadi datanya dari Kaggle. Nah, fungsinya data ini kan menjadi sebuah data latih yang akan kamu bagi menjadi 2 kelas, on dan off. Nah, pada saat kamu melakukan sebuah klasifikasi data ini, maka kamu melakukan sebuah proses untuk mencari nilai vektor kan. Iya, Pak. Misalkan diinisialisasikan dari jumlah data sekian, yang rata-rata on itu berapa, off berapa. Kan ini mau dilatih nih. Ini kan mesin learning nih, dia akan melatih dulu, di learning dulu, dipelajari. Sehingga nanti kalau ada ke depannya model data yang seperti apa, dia sudah memberikan sebuah result atau keputusan atau hasil. Nah, apakah itu sudah kamu lakukan proses itu di bab 3? Belum sih, Pak. Belum saya Jadi lakukan. arti kalau memang itu tidak kamu lakukan, ini akan menjadi pertanyaan buat apa LVQ-nya kalau seperti itu? Kalau hanya kamu menyatakan on dan off saja. Oke, Pak. Ya, jadi coba direnungkan ya. Fungsi LVQ untuk apa? Kalau tidak berguna ya dihapus saja karena kamu hanya bermain dengan rule-nya antara 1 dan 0. Selesai. Ya, itu hanya bermain dengan if, selesai. If, then. Itu saja dari saya, Fadil. Ya, Oke, silakan Pak. silakan didiskusikan kembali. Mudah-mudahan bisa diselesaikan dengan baik. Baik, saya kira cukup untuk sesi yang kedua. Terima kasih kepada Saudara Fadil. Ya, kita akan melanjutkan untuk sesi presentasi yang ketiga atas nama saudara. Sebentar ini, saya buka dulu tadi. Oke. Dengan judul bukan implementasi tadi sudah ya. Ini adalah aplikasi web vulnerability scanner untuk mendeteksi serangan local file inclusion dan remote file inclusion menggunakan metode taint analysis ya, dengan dosen pembimbing Pak Abdul Rashid. Kepada Saudara Ahmad Fuad Abizar, saya persilakan untuk mempresentasikan bahan hasil sementara penelitiannya. Silakan, Abizar. Ya, Abizar. Pak, share screen, Pak. Ya, silakan. Apakah sudah terlihat, Pak, share screen-nya? Oke, sudah terlihat. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fuad Abizar dengan NIM 20231092. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul aplikasi web vulnerability scanner untuk mendeteksi serangan local file inclusion dan remote file inclusion menggunakan metode taint analysis dengan dosen pembimbing Pak Abdul Rashid dan Bu Widya. Baik, langsung saja di latar belakang penelitian. Serangan terhadap aplikasi web meningkat, termasuk banyak kejadian defacing di domain go.id. Meskipun keamanan sistem penting, pengembang sering mengabaikannya demi desain yang menarik. Local file inclusion dan remote file inclusion adalah kelemahan umum yang memungkinkan eksekusi kode jarak jauh. Pemindai kerentanan saat ini lebih fokus pada SQL injection dan cross-site scripting, tetapi kurang pada serangan LFI dan RFI. Laporan menunjukkan LFI dan RFI termasuk dalam 10 kerentanan teratas.
serangan LFI itu memungkinkan akses file lokal atau file yang konfidensial di dalam web, sementara RFI memungkinkan kendali penuh atau remote atas server suatu website. Penelitian ini bertujuan untuk membuat sistem yang dapat mendeteksi kerentanan pada source code aplikasi web PHP menggunakan metode chain analysis untuk menemukan dan memperbaiki kesalahan sebelum kode dijalankan. Rumusan masalah yaitu ada 3. Yang pertama, bagaimana membangun aplikasi vulnerability scanner untuk script PHP. Yang kedua, bagaimana mengimplementasikan metode chain analysis untuk mendeteksi serangan LFI dan RFI pada aplikasi berbasis bahasa pemrograman PHP. Dan yang ketiga yaitu bagaimana aplikasi dapat menghasilkan laporan tentang kerentanan local file inclusion dan remote file inclusion pada source code aplikasi yang dideteksi. Tujuan dari penelitian ini yang pertama yaitu untuk membangun vulnerability scanner untuk script PHP. Yang kedua yaitu untuk mengimplementasikan metode chain analysis untuk mendeteksi serangan local file inclusion dan remote file inclusion pada aplikasi berbasis bahasa pemrograman PHP. Dan yang ketiga yaitu untuk menghasilkan laporan hasil analisis dari source code aplikasi website yang diperiksa atau yang di-scan. Manfaat penelitian juga ada 3, yaitu yang pertama untuk meningkatkan keamanan. Meningkatkan keamanan aplikasi website dengan mendeteksi dan mengatasi kerentanan serangan dengan cara menganalisis source code-nya terlebih dahulu. Yang kedua yaitu mitigasi risiko serangan, yaitu untuk mengetahui keandalan aplikasi dan mengurangi risiko kesalahan yang tidak terdeteksi. Dan yang terakhir yaitu pelaporan kerentanan, menghasilkan laporan tentang kerentanan local file inclusion dan remote file inclusion pada source code aplikasi yang dideteksi. Selanjutnya ke ruang lingkup penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan mendeteksi kerentanan serangan LFI dan RFI pada source code suatu website. Fokus penelitian ini adalah pada sistem web vulnerability scanner untuk mendeteksi jenis serangan LFI dan RFI dengan menggunakan source code rentan file inclusion dari DVWA. Penelitian ini khusus digunakan untuk mengecek kerentanan aplikasi website yang menggunakan bahasa pemrograman PHP. Analisis dan pendeteksian kerentanan serangan LFI dan RFI dilakukan pada aplikasi yang tersedia di source code repository seperti GitHub dan GitLab yang menggunakan bahasa pemrograman PHP. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode chain analysis dalam sistem web vulnerability scanner untuk mendeteksi serangan LFI dan RFI. Selanjutnya ke tahapan penelitian. Jadi yang pertama dilakukan di penelitian kali ini yaitu analisa kebutuhan seperti apa saja yang dibutuhkan, misal seperti sampel source code rentan atau kumpulan-kumpulan jurnal-jurnal untuk sebagai referensi untuk penelitian. Selanjutnya yaitu pengumpulan data. Di sini ada 2 metode, yaitu metode observasi dan studi literatur. Selanjutnya masuk ke desain sistem. Setelah desain sistem ke desain aplikasi. Setelah selesai desain aplikasi, lanjut ke pengembangan aplikasi, di mana apabila pengujian aplikasi menggunakan metode chain analysis berhasil tanpa ada error, maka langsung ke hasil dan kesimpulan. Dan apabila terdapat error, lanjut ke pengembangan aplikasi lagi untuk memperbaiki error dari yang ada sebelumnya. Setelah hasil dan kesimpulan selesai, lanjut ke penulisan laporan dan selesai. Selanjutnya untuk metode pengumpulan data ada 2, yaitu studi literatur. Yang pertama studi literatur, yaitu melibatkan pencarian dan pengumpulan data dari berbagai sumber seperti buku, artikel jurnal, e-book, arsip, dan dokumen terkait. Informasi dikumpulkan melalui pencarian di internet, jurnal, perpustakaan, dan buku yang relevan dengan topik penelitian. Yang kedua yaitu studi observasi, yaitu untuk mengamati dan mencatat secara sistematis hal yang diselidiki. Data dikumpulkan dengan melihat secara langsung objek yang diselidiki pada situs web DVWA Lab. DVWA Lab yaitu suatu lab uji keamanan untuk melakukan uji penetration testing. Selanjutnya lanjut ke penerapan metode chain analysis. Yang pertama itu dengan membuat fungsi untuk mendeteksi LFI dan RFI. Fungsi dibuat dengan bahasa pemrograman PHP. Selanjutnya masuk ke upload zip. Setelah upload zip, dari sistem akan mengekstraksi file zip tersebut dan selanjutnya akan mencari file PHP yang ada di dalam file zip tersebut
dan juga mencari file selain ekstensi PHP, dan juga mencari file dengan format PHP yang memiliki kerentanan LFI dan RFI. Dan apabila terdeteksi kerentanan, selanjutnya akan menampilkan source code yang tidak aman dan juga nama filenya. Dan apabila tidak terdapat kerentanan, langkah langsung menuju ke langkah selanjutnya, yaitu langsung menampilkan laporan hasil scan kerentanan beserta visualisasi pie chart. Dan untuk laporan dari hasil file yang tidak terdapat kerentanan, hasilnya akan tertulis sebagai no vulnerabilities detected. Berikut adalah hasil sementara dari penelitian saya. Di sini sudah jadi dari website untuk vulnerability scanner-nya. Sudah terlihat ada halaman utama, dan di sini ada hasil deteksi. Di sini sudah dilakukan pengujian beberapa file yang rentan dengan serangan file inclusion. Bisa diuji dan terbukti berhasil terdeteksi. Bisa dilihat di hasil scan results-nya. Dan juga di bawah ada hasil pie chart-nya, yaitu persentase dari total jumlah file PHP dan file PHP yang terdeteksi kerentanan. Kesimpulan sementara yang pertama itu telah dibangun sistem vulnerability scanner untuk mendeteksi serangan local file inclusion dan remote file inclusion menggunakan bahasa pemrograman PHP. Yang kedua, hasil scan dari serangan pada source code aplikasi yang dideteksi dilihat pada sistem vulnerability scanner setelah source code selesai dianalisis menggunakan metode taint analysis. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan ke Pak Riki sebagai moderator. Baik, terima kasih atas paparan presentasinya. Kita lanjutkan untuk sesi diskusi, tanya jawab, dan pemberian saran. Silakan kita buka untuk 3 pertanyaan untuk sesi ini. Adakah? Silakan boleh raise hand atau langsung open mic, atau bisa juga di kolom chat. Ya. Baik. Belum ada ya? Baik, saya coba untuk oke, ini ada people. Saudara Maharani Sofyan. Silakan Maharani. Raise hand. Suara saya masuk, Pak? Iya, jelas. Oke, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya, Pak. Saya ingin bertanya, kan pada penelitian ini Saudara Fuad memilih untuk memakai metode taint analysis. Kenapa dari sekian banyak metode, Saudara Fuad harus memilih untuk memakai metode taint analysis pada penelitian ini? Terima kasih, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Langsung dijawab aja, Saudara Alizar. Oke, baik, Pak. Izin menjawab. Jadi, mengapa saya menggunakan metode taint analysis pada penelitian kali ini? Jadi, ini berdasarkan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang mirip, yaitu untuk mitigasi serangan website seperti ini sudah banyak yang menggunakan metode taint analysis dan terbukti efektif untuk menangani serangan dengan menggunakan metode taint analysis. Apalagi penelitian ini tuh berbasis statik ya. Penelitian itu menguji source code statis, yang mana source code itu diuji secara baris per baris. Jadi menurut saya taint analysis itu sangat presisi dan sangat cocok untuk digunakan dalam penelitian kali ini. Mungkin cukup sekian, Pak. Oke, barangkali ada lagi yang mau sampaikan? Apakah cukup jelas? Apakah masih ada yang kurang? Silakan pertanyaannya. Cukup jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, baik, terima kasih. Jadi mungkin pertanyaan tadi perlu kamu coba buktikan ya evidence-nya, misalnya gini. Berdasarkan hasil kajian penelitian terdahulu atau sebelumnya menggunakan metode ini dibandingkan dengan metode apa, ya ada perbandingan ya, membandingkan metode ini lebih baik akurasinya dibandingkan, nah itu bisa menjawab
Jadi kalau pertanyaan tadi kamu jawab, menurut saya lebih baik, itu tidak bisa divalidasi. Jadi ke depannya Abizar coba cari referensi yang menyatakan, walaupun kita nggak tahu ya perbandingan yang dengan yang lain akan lebih baik atau tidak, tapi setidaknya ini bisa mengklaim bahwa metode ini memang lebih baik dibandingkan dengan metode yang diuji atau yang dibandingkan. Oke, baik. Oke, silakan Pak Tabiqul Khairat. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Oke, izin bertanya. Nah, di sini kan pada penelitian Bang Fuad itu menggunakan untuk mendeteksi serangan LFI dan RFI dalam bahasa PHP. Nah, untuk pertanyaan itu, kenapa terbatas hanya dalam bahasa PHP saja, tidak mencakup lebih dari satu bahasa pemrograman seperti misalnya Python dan sebagainya? Oke, terima kasih, Pak. Baik, silakan langsung aja dijawab Abizar. Oke, baik. Izin menjawab. Jadi sudah dispesifikkan di ruang lingkup penelitian sebelumnya bahwa penelitian ini hanya untuk pendeteksian dalam pengujian source code PHP yang rentan dengan serangan LFI dan RFI. Selain itu juga alasan saya mengapa memilih PHP sebagai source code yang diuji untuk rentan dengan serangan LFI dan RFI ini, karena PHP merupakan salah satu bahasa pemrograman yang cukup populer digunakan, sehingga penelitian ini akan sangat relevan menurut saya. Selain itu, PHP juga memiliki karakteristik khusus dalam serangan local file inclusion dan remote file inclusion ini. Jadi saya rasa apabila dicampur dengan bahasa yang lain, pengujiannya akan menjadi sulit dan kurang optimal. Sedangkan apabila dispesifikkan ke satu bahasa, itu akan menurut saya akan lebih efektif dan lebih optimal. Sekian, Pak. Oke, baik. Silakan Pak Tabiqul, apakah ada yang mau disampaikan lagi? Sudah cukup jelas, Pak. Terima kasih atas jawabannya, Pak. Oke. Mungkin coba dikaitkan gini ya. Kira-kira apa sih yang mempengaruhi faktor-faktor terkait dengan kinerja dari time analysis dalam mendeteksi serangan ini tadi, local file inclusion dan remote file inclusion. Kan ini ada kaitan dengan PHP ya tadi kamu sebutkan ya. Ini kaitannya seperti apa nih kinerjanya? Jadi kan yang dideteksi dari source code PHP itu serangan local file inclusion dan remote file inclusion, Pak. Metode yang digunakan time analysis. Jadi time analysis itu digunakan di metode ini tuh kayak untuk melacak kayak sintaks-sintaks tertentu atau variabel tertentu yang dianggap sebagai penyebab kerentanan source code ini, Pak. Jadi kayak dia ngedetect beberapa variabel yang dianggap menyebabkan ini rentan dengan file inclusion, dan nanti itu akan dimasukkan ke data sink atau data yang dianggap penyebab kerentanan itu, Pak. Jadi apalagi kan time analysis itu pengujiannya banyak digunakan untuk pendeteksian source code yang statis, bukan yang dinamis. Nah, ini karena saya penelitian kali ini cuma menguji source code, tidak menguji websitenya. Jadi saya rasa time analysis cocok, Pak, untuk mendeteksi ini. Sudah ada validasi dan verifikasi belum untuk akurasi yang diperoleh? Belum, Pak. Saya belum melakukan sampai pengujian situ, Pak. Ya. Misalkan dari sisi pengujian kamu menguji 10 ya. Nah, kira-kira dari 10 pengujian tadi deteksi akurasinya itu apakah 10 terdeteksi atau seperti apa? Sudah ada pengujian ke situ belum? Ke sana, arah sana. Kebetulan di penelitian saya ini, saya menguji 3 level, Pak. Ada level serangan yang low, yang medium, dan yang high. Jadi sementara masih ada yang low dan medium dengan 4 source code yang berbeda, masing-masing 2 tiap level. Itu 4-empatnya terdeteksi, Pak. Baru 4 ya? Iya, Pak. Belum yang high. Oke, jadi apa ya, secara signifikan ini kira-kira hasil ini bisa meningkatkan ini enggak dari scanner ya, memeriksa ya efektivitas. Apakah perlu ada skenario pengujian ditambah supaya kita mau mengetahui nih validasi dan verifikasinya ternyata memang akurasi tinggi nih dalam mendeteksi proses yang dilakukan ya, untuk meminimalkan ini kan ujungnya adalah untuk meminimalisir kesalahan deteksi ya, seperti itu ya. Iya, Pak. Nah, artinya nanti kamu coba ditambahkan dari sisi pengujian sehingga
bisa diketahui seberapa optimalnya dia dalam mendeteksi kesalahan dan akurasi dalam deteksinya. Kira-kira seperti itu. Baik, Pak. Baik, oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Saya kira cukup ya, barangkali karena waktu sudah melewati dari jam 5. Oke, baik. Jadi saya kira sudah tidak ada lagi pertanyaan. Dengan demikian maka sesi yang ketiga ini kita nyatakan selesai. Silakan Saudara Abizar untuk ditutup presentasinya. Pak, sebentar. Oke. Mungkin cukup sekian presentasi saya pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang hari ini sudah mempresentasikan hasil sementara walaupun belum 100% selesai ya, kepada Saudara Muhammad Salsabila Rizky Prastia, Saudara Muhammad Fadila, dan Saudara Ahmad Fuad Abizar yang telah mempresentasikan. Semoga yang dipresentasikan nantinya dapat diselesaikan dengan baik ya, dimudahkan dan diberikan kelancaran sehingga saran-saran atau barangkali pertanyaan tadi bisa menjadi salah satu catatan untuk perbaikan ke depannya di penelitian ini. Demikian dari saya ya, terima kasih semuanya yang telah menghadiri di sore hari ini, tetap semangat dan mohon maaf tentunya masih banyak kekurangan dan kesalahan pada diri saya sendiri. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya acara saya serahkan kepada Pak Maksteja. Ya, terima kasih Pak Riki Ruli Siregar Eskom Emkom yang telah menjadi moderator pada kali ini, dan mohon maaf untuk ini laptop saya error, jadi saya pindah ke device HP ya. Mungkin nanti bisa minta tolong ya Pak Riki untuk sebelum kita tutup screenshot untuk ininya para ininya peserta. Oke, sebentar, saya screenshot ya. Mungkin silakan yang masih hadir bisa open cam yang bersedia. Ya. Baik, ini ada 2 layer. Yang layer pertama, baik saya coba ambil dulu. 1, hadap kamera, 2, 3. Sekali lagi. Untuk layer pertama, oke, sebentar. Ini senyum ya. 1, 2, 3. Kemudian untuk layer yang kedua. Oke, 1, 2. Oke, ini. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Pak Maksteja sudah semua. Oke, terima kasih Pak Riki. Oke, untuk mungkin sebelum kita tutup ada yang mau disampaikan sepatah dua kata dari Bu Dekan, Bu Evi. Baik, terima kasih Pak Aji. Ya, tadi saya lihat beberapa ini ada yang masih untuk judulnya itu masih belum belum rapih penulisannya. Artinya di judul itu harusnya bisa terlihat apa sih yang mau diteliti, apa goals-nya, dan apa yang metode yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di skripsinya gitu. Jadi nanti tolong periksa untuk teman-teman yang lain, apakah di judul itu sudah bisa menggambarkan gitu ya, apa yang dikerjakan dan apa yang mau jadi tujuannya dari skripsinya. Kemudian perlu disampaikan bahwa TNT Talk ini nanti cuma tersisa 2 sesi lagi, 3 sesi ya Pak Aji ya. Jadi minggu ini tersisa Kamis tanggal 25 dan minggu depan tanggal 30 serta tanggal 1
gitu Agustus. Nah, jadi mungkin teman-teman yang belum pernah join atau belum pernah lihat mungkin bisa disampaikan sehingga bisa tahu kira-kira nanti di sidang itu apa yang akan ditanyakan gitu. Mungkin demikian Pak Haji, terima kasih. Saya kembalikan. Ya, terima kasih Bu Evi atas sepatah dua katanya. Oke, terima kasih untuk semuanya partisipan yang sudah bisa hadir di kesempatan TNT Talk seri ke berlanjut di hari Kamis dan di series ke-9 ya. Dan nanti untuk para pembicara dan untuk moderator Pak Riki Ruli, kami akan berikan sertifikat dan mohon maaf untuk kali ini belum bisa saya tampilkan karena ada error di sini. Nanti akan saya berikan linknya habis ini ya. Jadi nanti bisa segera di-download, bisa untuk sebagai pelengkap nanti untuk maju ke pendaftaran sidang ya untuk para pembicara ya. Alhamdulillah dengan berakhir sudah untuk acara TNT Talk series ke-8 pada kali ini. Kami dari pihak panitia mengucapkan terima kasih dan kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak-bapak dan rekan semua, Ibu ya. Saya izin pamit ya. Liv. Ya, saya juga izin live. Terima kasih Bapak Ibu Terima kasih, semuanya, Pak. teman-teman. Izin live. Terima kasih Assalamualaikum. Bu, Pak. Terima kasih Bu, Pak semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Wih, kenapa? Aduh. Wih, halo. Bacotnya, masih direkam, Cok. Oh,